Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil manfa'ati barakati bi 'ilmillahi ta'ala wa sallallahu alaihi fi hadzal kitab al-'alim al-'alama Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatuhu wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, wabil khusus segenap pengurus mushola al-muttaqin yang saya hormati, para jemaah sekalian yang mulia yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangkaian kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kita keindahan-keindahan dalam kehidupan. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita, karena kita mencoba untuk selalu mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul yang paling berhak untuk memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Semoga bidadari saat ini akan termasuk dari deretan golongan umat beliau
sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perbincangan yang baru. Kita kemarin sudah membahas tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin, orang yang mukmin yang tidak membaca Quran, termasuk orang munafik yang membaca dan tidak membaca Al-Quran. Hari ini ada sebuah hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharina. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yarfa'u bi hadzal kitab aqwam, mengangkat kitab ini pada sebuah kaum, dan wayadau, dan merendahkan pada yang lainnya. Artinya bahwa kitab Al-Quran itu lebih unggul dan satu-satunya kitab yang maha tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Karenanya kita, karena itu adalah satu kitab yang tertinggi, maka sebuah petunjuk Al-Quran itu, Al-Quran huwa dusturul muslimin. Al-Quran itu adalah kitab undang-undangnya orang Islam. Karena itu sudah menjadi undang-undang, maka apa yang harus kita lakukan? Yang namanya undang-undang itu ya berarti ya semua rangkaian kehidupan manusia itu diatur oleh Allah di dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan oleh Allah melalui hadis-hadis Rasulullah. Makanya taraktu fikum amrayn, Allah itu sesungguhnya aku telah tinggalkan dua perkara, apabila kita ikuti tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Itu harus bersama dan korelasinya harus ada. Kenapa? Karena antara Al-Quran dan hadis itu satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Seperti tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak bisa dipisahkan antara Allah dan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrar kita juga nggak ada, nggak bisa dipisahkan juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kitab yang lain, kitab nggak bisa dijadikan dasar. Artinya kitab-kitab Al-Quran atau selainnya Al-Quran, jadi sebelum Al-Quran kan ada kitab apa namanya? Ada Zabur, apa lagi? Taurat, terus Injil. Itu kitab Allah. Itu kitab Allah. Kemudian disempurnakan oleh Allah, semuanya ditaruh oleh Allah, disempurnakan dengan hadirnya Al-Quran. Nah karenanya kalau kita ingin menjadi orang yang sukses sesungguhnya, anggaplah Al-Quran itu adalah sahabat yang terdekat dengan kita. Karena apa? Namanya sahabat itu, sahabat itu mengetahui gerak-gerik tingkah laku sahabatnya. Akhirnya, nah Al-Quran seperti itu sampai dikatakan oleh kanjeng Nabi, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim.
Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata. Nih, bedanya qala sama yaqulu. Kalau qala itu sudah dinyatakan, jadi sudah berkata, telah berkata. Tapi yaqulu itu lebih dekat karena apa? Karena langsung yang namanya Abi Umamah itu mendengar langsung apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Maka di situ ada fi'il mudhari' yaqulu, sedang langsung mendengarkannya. Berarti hadisnya luar biasa. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat itu, syafi'an, sebagai penolong di ashabi, kepada sahabatnya. Nah, sahabat ini kan luar biasa. Kenapa di sini Kanjeng Nabi menjajarkan bahwa Al-Quran bagi mereka yang membaca Al-Quran itu adalah sahabatnya Al-Quran? Karena seorang sahabat itu begitu dekat. Makanya di dalam kitab Ta'lim itu kan disebutkan ya, kalau ingin tahu seseorang itu bahaya, gampang. Kalau ingin tahu seseorang itu, tanyalah kepada sahabat terdekatnya, maka kita akan tahu hakikinya dia itu siapa. Kayak saya misalnya Pak Husain itu sahabat dekat. Kalau ingin tahu saya, tanya beliau. Karena sahabat itu tidak mungkin akan menyesatkan atau menyesatkan orang lain. Anil mar'i la tas'al wa sal'an qarina, fa innal qarina bil muqarani yantadi. Ya, anil mar'i la tas'al. Seorang teman itu janganlah bertanya, lantas al-wasa'an qarina. Janganlah bertanya kepada orang yang wasa'an qarina. Hendaklah dia bertanya kepada orang temannya, dari teman yang sahabatnya. Fa'inal qarina bil muqarani yantadi, karena sesungguhnya seorang teman atau seorang sahabat itu tidak akan selalu akan memberikan petunjuk kepada sahabat yang lain. Kita punya teman nih, nggak usah bingung Pak. Bapak pengen tahu temannya ayahnya, pengen tahu kondisi Pak Husain. Siapa sih sahabatnya Pak Husain ini? Pengen tahu saya. Oh, temannya Pak sebenarnya. Nah, Pak Aziz. Tanya Pak Aziz, saya mau tanya. Oh, tanya apa? Ini Pak Husain itu orangnya gimana sih, kan gitu kan? Karena Pak Aziz adalah sahabat, dan kasih kata-kata yang benar. Dia itu orangnya begini, baik, sederhana, ya kan, bisa kayak gitu. Sederhana, tapi loman apa? Dermawan. Nah, tapi hati-hati sama dia. Kenapa kan? Harus hati-hati. Bisa kenapa harus hati-hati? Dia suka nyaplok sama orang lain. Misalnya, hati-hati, kemarahannya adalah kemarahanku. Pasti gitu. Nama kita sahabat, jangan sekali-kali kau menjelek-jelekkan dia, maka aku yang akan dahulu, yang akan tampil untuk mengaplok kamu. Iya, makanya sahabat begitu. Makanya Al-Quran itu kalau kita akan dekat sekali, Pak. Lah kalau cuma kita membacanya ya jarang-jarang, ya berarti bukan sahabatnya. Ada namanya sahabat itu selalu diingat, kemana saja selalu diajak. Ini Al-Quran juga begitu. Karena Al-Quran ini adalah sahabatnya, maka dia akan mencintainya seperti mencintai seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Itu loh Pak, makanya bahasa redaksinya diri sahabat. Makanya di sini adalah sahabat. Mencari teman itu gampang.
Cari teman, gitu. Memang mudah mencari teman itu, tapi mencari sahabat itu luar biasa susah. Karena sahabat itu dunia akhirat. Nah, gitu Pak. Makanya ini kalau kita ingin diatur oleh Al-Quran menjadi sahabatnya, deketin tuh Al-Quran dengan apa? Sahabatnya harus dibaca. Bukan hanya dibaca saja, diamalkan. Bukan hanya tilawah, tapi kira. Bukan hanya kira, tapi coba ayo bersama teman-teman itu tadarusan. Tadarus itu ya belajar bersama. Ya kan ada satu yang memimpin, kemudian didengarkan. Kemudian kalau misalnya bersama-sama itu namanya tadarus. Maka ada bahasa tilawah, ada qiraah, ada tadarus. Nah ini sahabat Pak. Makanya kemarin kita ceritain kan, sahabat tuh ngikut terus gitu kan, sampai ditanya malaikat di alam kubur pun tidak mau pergi sampai dia yang sahabatnya ini masuk ke surganya. Oh itu alam. Maka syafiat dia akan menjadi penolong. Nah bahasa kiamat itu yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu apakah kiamat itu hanya nanti? Ya nanti juga akan menjadi penolong kita. Tapi hari ini Al-Quran bisa menjadi penolong kita. Kenapa? Karena kiamat sekarang ini sudah kiamat. Kiamat apa? Kiamat sugro, ya kan? Kiamat kecil. Tapi sekarang sudah mulai besar kiamatnya. Kenapa? Dilihat dari mana? Dari hancurnya iman seseorang. Makin hari banyak orang yang tidak peduli dengan keimanannya, dia merendahkan keimanannya sendiri. Itu sekarang begitu. Ya ini penting Pak. Makanya ayo sama-sama kita berusaha. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahari. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berarti Umar dan anaknya. Hadis Nabi dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata. Nah, kedudukannya bedanya hadis yang tadi sama yang ini, ya kan? La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasud, tidak ada kedengkian atau tidak ada keirian kecuali dalam dua perkara. Pertama adalah rajulun Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Al-Quran, maka dia jalankan Al-Quran itu ana al-laili sepanjang malam wa ana an-nahari dan sepanjang siang. Gak boleh kita iri sama orang yang dikasih Al-Quran, Al-Quran itu dijalankan atau dilakukan, dikerjakan sepanjang malam dan sepanjang siang. La hasada. Bapak harusnya ngiri sama orang kayak gitu. Ngirinya kan ini jalan kebaikan ucap Allah, ya kan? Boleh. Al-Tafi. Tapi minum tenang aja. Dibikinin semua ada. Nah, kan nggak banyak ya kalau dingin-dingin ngejus bukan orangnya. Gantian sekarang.
Nah, diberikan Al-Quran oleh Allah, kita ini hendaknya kalau ada orang yang pintar baca Quran itu mestinya kita ngiri loh, Pak, orang itu bisa, kenapa saya tidak, gitu. Ya kan? Orang itu bisa hafal, kenapa saya tidak, gitu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura fa imma tu'ad, terusnya misalnya kayak begini. Nah, harusnya ini kalau ada orang bisa baca Quran baik, ya Allah, itu Pak Ustaz saya baca Quran aku bagus gitu misalnya. Aku pengen belajar sama beliau, gitu misalnya. Kok kalau membawakan bacaannya kok enak gitu. Ya Allah, aku pengen kayak dia. Makanya dikatakan oleh Allah dan kata Nabi tidak ada hasud. Tidak termasuk hasud maksudnya. Tidak termasuk bagian orang yang iri yang dosa apabila kita iri sama orang yang bisa membaca Al-Quran itu dengan baik. Itu. Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahari. Seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah harta dan kemudian dia infakkan, dia belanjakan hartanya itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi hartanya itu bukan untuk dirinya sendiri aja, tetapi hartanya itu diinfakkan sepanjang hari dan sepanjang malam. Wong koyongnya ini ada nggak Pak? Orang yang dikasih harta oleh Allah sepanjang hari sepanjang siang itu diinfakkan pada orang lain, hartanya infak. Yang enak siapa? Yang enak yang menerima infak. Sepanjang hari sepanjang siang. Mestinya kita ngiri kalau ada orang seperti ini. Tidak termasuk hasud gitu loh Mas. Gini Pak, orang hasud itu bahaya. Orang iri itu bahaya. Sebahaya-bahaya orang itu ngiri sama temannya. Karena banyak orang yang ngiri sama temannya itu menginginkan sesuatu dari dirinya supaya dimiliki oleh seseorang itu. Jadi kalau ada orang iri, misalnya aku tuh ngiri sama Pak Husain misalnya, itu kan apa yang ada di Pak Husain itu bagaimana supaya saya miliki, karena memang itu bagian dari yang berbahaya. Kalau yang ini tidak, ngiri boleh, tapi tidak ingin apa yang ada pada dirinya itu dihilang, gitu. Yang ada pada dirinya itu hilang. Gak pengen, karena ini lah hasad yang dimaksud di sini seperti itu. Ada cerita ini. Dulu pernah saya cerita di sini juga, mungkin pernah ingat nggak ceritanya? Ingat yang mana? Kancil Nyalong Timur. Ini kopi namanya, minum ya. Gini, ada seorang ratu itu pengen sekali belajar Al-Quran. Ratu nih, pengen belajar Al-Quran. Diundanglah ratu itu oleh prajuritnya, seorang ustadz namanya Kiai Ali Mahrus. Ya, misalnya Kiai Mahrus diundang ke istana. Pak Yai udah diundang ke istana oleh prajurit. Di depan pintu gerbang itu ada Pak Patih. Patih itu berarti
ininya ratu lah ya. Namanya Patih itu berarti wakilnya ratu, orang terdekatnya ratu. Ya menteri lah boleh, wakil boleh, wakil presiden, perdana menteri lah ya. Patih Gajah Mada berarti kan tingkatannya itu di bawahnya raja, di bawahnya ratu. Nah kemudian Kiai Ali diundang ke istana, kemudian ketemu Patih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Patih, saya Patih dari kerajaan. Baik. Kiranya Pak Kiai mau menghadap ke Bu Ratu? Ya. Karena ada perintah bahwa Bu Ratu ingin belajar, ingin ngajar. Baik, kita menghadap dulu ke Bu Ratu. Bu Ratu sudah siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai, apa yang menjadi keinginan Bu Ratu? Begini Pak Yai, saya itu ingin yang namanya ngaji itu ingin bisa. Ya sudah, kalau begitu kita mulai pelajarannya esok. Ya, Pak Yai pulang tuh Pak Yai. Nah besoknya dipesenin nama Pak Patih, Pak Yai. Nanti kalau sebelum kau menghadap Bu Ratu, saya pengen menjamu Pak Yai. Pokoknya harus besok ketemu saya di pintu. Baik, pulang. Esok harinya Pak Yai datang. Assalamualaikum Pak Patih, udah kenal? Waalaikumsalam. Sudah, ayo Pak Yai, kita ke rumah dulu. Pak Patih nggak mau nggak hormat sama Yai. Akhirnya dijawab Pak Yai dioleh. Jamuannya sedang-sedang, macam-macam. Ada ya kayak ala Sunda, kerajaan Sunda. Kasih pete, kasih macam-macam. Ada petenya, ada sambal macam-macam lah. Enak pokoknya. Pak Yai lah makan. Baik, kalau sudah begitu, Pak Yai akan saya antar ke bulan. Dia antarlah Pak Yai itu ke bulan. Nah karena tadi habis makan pete, Pak Yai itu ngajarin Bu Ratu ditutup mulut. Terus itu Bu Ratu siap-siap Quran dihadapi dan belajarlah di situ. Setiap kali tutupin mulutnya begitu, karena takut khawatir bau aroma. Nah di situ sudah selesai, Pak Patih, Pak Yai pulang, dibawain bekal sama Bu Ratu biasa kan namanya. Pak Yai dikasih botol, dikasih apa namanya? Ya sebagai berkat sama amplop. Begitu sudah selesai, di pintu itu sudah ditunggu Pak Patih. Ini Pak Yai, alhamdulillah. Dapat apa Pak Yai dari Bu Ratu? Nggak tahu ini apa. Pokoknya kalau boleh Pak Yai, ini buat saya aja. Karena Pak Yai Ali itu ikhlas orangnya, jadi kasih aja, ya sudah bawa aja pulang. Yai Ali nggak bawa apa-apa pulang. Amplopnya dikasih juga, diminta. Ini Pak Patih ini kemudiannya. Udah gitu minggu hari kedua. Hari kedua ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mampir dulu ke rumah. Sudah ada siapin makanan enak. Harus makan dulu. Kalau enggak boleh udah. Makan lagi. Makanannya menunya sama. Kalau kemarin petik, ini ada jengkol. Wih, semur jengkol. Mantap itu. Ya, semur jengkol. Nah, itu semur jengkol, dan makan sama.
Semenjak poros kan bikin baru. Akhirnya sama Pak Buratu ngaji bareng kan hari kedua bersama Buratu tanya-tanya, tapi jawabnya salah tetap begini, gitu kan. Akhirnya pulang selesai belajar, dapat berkat lagi kayak kemarin, ya kan? Sama amplop. Tak dulu, bikin tahu aja. Sudah mengatur, apa ceritanya dia. Nah, begitu sudah pulang, sampai di depan sudah ditunggu sama Buratu dan Pak Patli di depan pintu. Wih, Pak Yai dapat apa lagi dari Buratu? Dapat ini apa ini? Boleh tidak buat saya? Oh silakan, tidak apa-apa. Silakan, sudah bawa. Nah, kemarin kan ada amplopnya, kata gini, mau amplop juga? Mau amplopnya juga? Boleh. Sudah kasih dulu, sudah, silakan. Nah, Pak Yai ngapro lagi kan? Udah aja, orang mau buat bayar anak juga kok gitu. Berkat udah dituduhin sama ini macam-macam menggundel aja. Dah, apalah, ikhlas billah. Nah, habis itu hari ketiga. Hari ketiga datang lagi. Suruh makan lagi. Perpaduan jengkol sama petai. Kalau petai sama dia. Oke, dimakan tuh semuanya Pak Yai. Kan lahap makanan kampung biasa ya, ini Pak Yai kampung. Nah, habis itu sudah ngajar lah ceritanya. Tapi sebelum ngajar itu Pak Patli ngomong ke Buratu, Pak Buratu, ada apa Pak? Saya itu mau ngomong dari kemarin. Ngomong apa? Itu Pak Yai. Kenapa Pak Yai? Pak Yai itu menghina kepada Buratu, katanya Buratu itu orang yang bau. Difitnah begitu ke Pak Yai. Katanya, makanya dia kalau ngajar itu mesti ditutupin hidupnya, mesti mesti. Kenapa? Karena Buratu katanya bau, gak enak. Kalau saya kurang ajar Pak Yai berarti. Coba nanti saya pengen tahu kalau bagaimana itu ngajarnya, apa masih tutup hidungnya atau tidak. Saya jamin pasti nanti ditutup lagi hidungnya. Diperhatikan Berarti kok nggak konsentrasi ngajinya, kayak begini ya. Aku kurang enak badan Pak Yai. Ya sudah, pelajaran sampai di sini. Buratu itu memberikan amplop, ya. Pak Yai, hari ini perbekalan tidak aku berikan, tapi aku berikan amplop ini, nanti tolong sampaikan ke bendahara kerajaan. Ya lah, contoh nanti Pak Yai nanti suruh antar Pak Patli itu antar ke bendahara. Apa yang benar? Pokoknya kan tetap benar. Kira-kira apa? Kasih duit. Akhirnya Pak Patli itu bilang, Pak Yai dapat apa lagi dari Buratu? Kok nggak ada dapat jinjingan kayak kemarin? Ini Pak Patli, saya dapat amplop ini dari Buratu. Tapi ini amplop, kata Buratu, suruh nuker di bendahara kerajaan. Gue seneng tuh apa nih? Udah kalau gitu saya yang mikirin. Udah buat saya aja Pak Yai. Ya sudah kalau begitu, nggak apa-apa, terima kasih Pak. Terus nanti isinya, oh kira-kira dikasih saya nggak, kata Pak Yai. Ya lihat aja nanti, kalau sedikit ya paling udah gitu.
Apa sedikit itu? Akhirnya kopi dulu ya, Pak. Kopi, minum air. Ayo diminum jusnya, Pak. Kang jus. Saya malah akhirnya diminta sama Pak Patih, bayarin pulang Pak. Begitu sampai di Pak Patih diberi ditukar di bendahara, apa bunyinya? Ternyata itu ada tulisannya begitu. Barang siapa yang membawa surat ini harap digantung. Jadi ini namanya senjata akan tuan, harap digantung. Pak Patih, kata bendahara kerajaan, Pak Patih, kesalahan Pak Patih itu apa? Sampai Kanjeng Ratu itu menuliskan ini kepada Pak Patih. Salah apa ya? Pernah nggak tahu apa salah saya? Orang saya nggak salah apa-apa, salah ini. Oh ini maksudnya adalah Pak Kiai ini, gitu maksudnya. Ini kan surat dari Bu Ratu diberikan kepada Pak Kiai. Saya pengen nuker, nggak bisa. Pokok bunyinya ini kan adalah siapa yang membawa surat ini harap digantung. Berarti Pak Patih yang harus digantung. Kenapa harus Pak Kiai? Akhirnya Pak Kiai dipanggil. Prajurit. Akhirnya menghadap ke Bu Ratu. Bu Ratu, ini maksudnya apa? Duh, kok surat ini bisa ada pada kamu Pak? Aku minta dari Bu Ratu, dari Pak Kiai. Akhirnya udah begitu, udah gini majuin, panggil Pak Kiai. Kata ratunya, panggil lah, kasih penjelasan. Begini Bu Ratu, ya. Kenapa ini surat bisa ada pada Pak Patih, Pak Yai? Begini Bu Ratu. Pertama kali, karena Pak Patih itu kata Bu Ratu itu laporannya gini Pak Yai. Pak Patih bilang Pak Yai itu menghina saya. Kalau Pak Yai itu kalau saya itu baunya sangat menyengat, sehingga ketika mengajar mesti ditutup hidungnya. Itu kan menghina saya. Orang yang kayak gini kan menghina raja, menghina ratu, sama artinya menghina semua. Ya harus diganti. Itu lapornya kayak gitu ya. Begini berarti. Setiap saya mau ke Bu Ratu, saya dihampirkan dulu ke rumah. Begitu diambil ke rumahnya, saya suruh makan. Makannya macam-macam, Bu Ratu seperti ada ini. Saya khawatir ketika saya mengajar, saya bau, Bu Ratu bau saya. Makanya saya tutup itu. Hari kedua kan sama juga. Saya diambil, dikasih makanan, jengkol, macam-macam. Terjadi ketika juga sama ya kayak gitu. Nah di hari yang ketiga itulah Bu Ratu tidak memberikan bingkisan sama saya, cuma dikasih kertas ini, sehingga diminta sama Pak Patih. Ini ya, akhirnya apa? Yang dieksekusi bukannya Pak Yai, ya, yang dieksekusi oleh Ratu itu adalah Pak Patihnya. Kenapa? Pak Patihnya iri sama Pak Kiai itu. Pak Patihnya hasut. Makanya orang yang hasut itu bahaya. Itu contoh sebuah cerita. Jadi orang yang hasut itu berbahaya. Adanya apa? Pak Patihnya digantung sama Pak Yai. Bersama Pak Ratu, Pak Yainya diangkat menjadi penasehat kerajaan.
Gitu ceritanya. Jadi orang hasud pada intinya orang hasud itu berbahaya. Ya, orang iri itu berbahaya, bisa membunuh kepada dirinya sendiri. Ya kan? Dia menciptakan lubang, dia akan masuk ke lubang dia sendiri. Ya, dia akan menciptakan perkara, tapi dia terjebak dengan perkaranya dia sendiri. Itu orang yang hasud. Makanya jangan hasud. Tapi kalau urusan membaca Al-Quran, tidak ada hasud. Kita iri malah harusnya. Kalau ada orang pintar baca Quran, sampai harus iri. Kok ada orang yang sedekah terus tiap hari, aku ngiri. Itu harusnya seperti itu. Aku iri. Kalau yang begini ini diperbolehkan. Wah, hasad adalah katanya. Dan ada hasud bagi. Ya, sudah ya. Insya Allah ada manfaatnya bulan ini. Itu minggu depan kita lanjutkan lagi, gitu. Insya Allah. Ya. Yang terpenting adalah mari sama-sama Al-Quran itu kita jadikan sahabat kita. Ya, Al-Quran kita jadikan sahabat karena sahabat adalah yang terdekat dengan kita. Maka apa yang harus dilakukan? Siapa sahabatnya Al-Quran? Itu adalah orang-orang yang mau membacanya, orang-orang yang mau mentadabburinya, orang-orang yang mau mengamalkan isinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah pesan sebetulnya, ya, bacalah Al-Quran dengan lidah fasihmu, pikirkan dengan akal jernihmu, renungkanlah dengan hati bersihmu, amalkanlah dengan seluruh anggota badan. Semoga Allah memberikan kita yang terbaik, selalu diberikan hidayah buat kita bi fadlil Al-Qur'anul Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.